Pada masa kekuasaan VOC, Riau menjadi salah satu daerah yang diperebutkan karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. VOC pun terus berusaha memperluas kekuasaannya dengan memonopoli pusat perdagangan di wilayah Riau. Keinginan VOC ini ditentang para penguasa kerajaan karena dianggap dapat melemahkan ekonomi kerajaan-kerajaan di Riau. Tindakan semena-mena VOC inilah yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Guntung antara Siak melawan Belanda. Perang antara kerajaan Siak dan VOC mulai berkobar di bawah pimpinan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Setelah Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah wafat, perlawanan dilanjutkan oleh putranya, Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah atau dikenal sebagai Tengku Buang Asmara. Dan pada konten ini, sekarang tepatnya tanggal 6 November 2021 di Kampung Selat Guntung, di mana sejarah telah mengukir sebuah perlawanan dan keberanian dari pahlawan kita Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah atau yang dikenal sebagai Tengku Buang Asmara, diperingati kembali dan diajukan menjadi calon pahlawan nasional. Dan digelarlah sebuah acara napak tilas perjalanan oleh Bapak Bupati Kabupaten Siak dari Mempura ke Kampung Selat Guntung yang menempuh jarak 60 km dengan menggunakan sepeda. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Selamat datang, Pak Arfan. Untuk menghadapi serangan pasukan Siak, VOC melakukan blokade ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang jalur pelayaran menuju Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Sungai Siak ditahan VOC di benteng-benteng tersebut, hingga akhirnya membuat perekonomian kerajaan terganggu. Siak pun menyiapkan kekuatan lebih besar dengan mengirim kapal perang yang dilengkapi persenjataan lengkap ke Pulau Guntung untuk melawan aksi VOC. Nama kapal perang kerajaan Siak itu adalah Harimau Buas. Nama kapal perang kerajaan Siak untuk melawan VOC itu kini melegenda dengan sebutan Harimau Buas. Namun, pertahanan berlapis VOC di Pulau Guntung masih membuat Siak kewalahan. Karena pertahanan VOC gagal ditembus, Sultan Siak memerintahkan pasukannya mundur ke garis pertahanan. Tengku Buang Asmara bersama para panglima pun memilih untuk mengatur siasat baru sebelum kembali melawan. Mereka sepakat tidak akan melawan VOC dengan peperangan, tetapi melalui siasat tipu daya. Strategi perlawanan rakyat Siak untuk mengalahkan VOC dikenal dengan sebutan siasat hadiah Sultan, di mana Sultan berpura-pura meminta damai dengan VOC. Ajakan damai pun disambut baik oleh VOC dan perundingan di antara keduanya dilakukan di loji Pulau Guntung. Dalam pertemuan itu, VOC memaksa Tengku Buang Asmara melakukan kesepakatan yang isinya sangat merugikan rakyat Siak. Sesuai rencana, Sultan Siak kemudian memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung loji VOC.
Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC dan membakar seluruh bangunan loji. Meskipun pasukan Tengku Buang Asmara berhasil memenangkan perang Guntung, tetapi siasat ini belum mampu mengusir VOC dari Siak. Sesuai rencana, Sultan Siak kemudian memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung loji VOC. Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC dan membakar seluruh bangunan loji. Inilah kisah singkat sejarah Perang Guntung yang berada di Kampung Selat Guntung, Kecamatan Sabaau, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, tempat di mana saya bertugas. Semoga menginspirasi dan semoga pengajuan calon pahlawan ini bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional secepatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dipanggil Pak Waryono. Cek, halo, cek.